Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit sharing ya tentang bagaimana caranya memilih betina untuk ternak ya. Karena ini juga salah satu request dari Om Pati dari Palembang dan teman-teman yang lain ya. Sebenarnya udah banyak banget yang request, cuman baru kali ini saya buatin khusus videonya gitu. Karena sebenarnya video yang lalu juga udah mewakili ya di Ternak Merpati Part 1, tapi mungkin kurang interaktif dan kurang seret ya mungkin ya. Jadi masih penjelasannya masih terlalu terlalu kuno lah ya. Nah, jadi saya mau bikin video baru lagi tentang Ternak Merpati dari awal sampai akhir. Ya, pada video pertama ini yaitu tentang memilih betina untuk ternak. Kenapa betina? Karena burung betina itu untuk ternak itu mempunyai nilai lebih ya. Bukan berarti jantan itu nggak penting ya, tapi betina itu punya nilai lebih dibanding jantan kalau dipakai untuk ternak. Lebihnya karena ada beberapa gen atau sifat yang hanya diwariskan dari induknya gitu. Jadi ada gen atau ada DNA yang memang hanya diturunkan dari induk. Mungkin nanti saya bahas ya di video ke depannya gitu. Nah, gimana sih Bang caranya milih betina gitu? Saya pribadi bukan menggurui atau gimana ya, tapi memang ini murni pengalaman saya pribadi. Saya juga bukan peternak besar dan bukan pemain besar, hanya penghobi biasa gitu. Cuman mungkin pengalaman saya barangkali bermanfaat buat teman-teman, maka saya buatkan video ini. Oke, yang pertama ya yang perlu diperhatikan untuk memilih burung betina untuk ternak gitu. Ntar saya bawa aja burungnya. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan dan memang tidak bisa ditawar-menawar lagi, yaitu satu, trah. Trah itu apa Bang? Trah itu bloodline atau jalur darah ya. Jadi jalur keturunan dari burung-burung yang terkenal bagus atau burung-burung juara. Apakah mesti harus dari burung juara Bang atau langsung dari anakan juara? Nggak mesti ya. Jadi teman-teman harus, trah itu nggak mesti dari burung juara, tapi teman-teman harus tahu jalur darahnya kemana gitu ya. Misalkan memang kakeknya atau ininya juara, tapi nanti indukan-indukan silangan-silangan ke bawahnya tuh gimana, itu teman-teman harus tahu jalurnya gitu. Karena kalau nggak tahu jalurnya salah-salah gitu, nanti malah ketemu sama adiknya atau malah ketemu sama satu darah atau lain sebagainya gitu. Jadi tidak sesuai dengan settingan teman-teman tuh. Jadi pertama terah ya, terah pastikan bagus, jadi jalur darahnya itu bagus. Kalau bisa memang kalau misalkan pengen lebih mudah itu dari burung-burung yang juara. Kalau saya pribadi biasanya ngambil anaknya, kalau nggak anaknya ambil adiknya, kalau nggak adiknya ambil cucunya, kalau nggak ambil ponakannya. Jadi kalau saya pribadi punya patokan itu yang mahrom ya. Jadi kalau di Islam itu ada mahromnya. Nah, ambillah mahromnya, tapi batasnya di cucu gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh lah. Ya mungkin kalau misalkan ya disesuaikan juga sama budget sih. Nah itu ya, pertama terah itu nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diganti-ganti, karena memang dia yang mewarisi karakter, dia yang mewarisi genetik, itu kita nggak bisa otak-atik gitu ya. Beda dengan perawatan, kita bisa atur-atur. Nah kalau terah itu nggak bisa. Ya itu ya, pertama terah ya, pastikan bagus, jalur darahnya bagus. Yang kedua, perhatikan juga pegangan. Nah pegangan itu sebenarnya selera masing-masing. Jadi saya nggak bisa maksain teman-teman harus milih yang kayak gini, ini teman-teman harus milih yang kayak gitu, nggak bisa ya. Itu selera pegangan masing-masing disesuaikan dengan permainannya. Jadi burung-burung balap biasanya pegangannya kayak gini gitu ya. Burung-burung tinggi atau burung kolong meja atau burung kolong bebas pegangannya kayak gini, burung tongkrang kayak gini. Nah teman-teman sesuaikan aja dengan pegangan masing-masing. Cuma kalau nanya ke saya pribadi suka yang ini burung balap ya. Burung balap saya pribadi sukanya yang badannya itu empuk ya. Jadi kalau kita raba begini, nah ini udah kerasa banget. Jadi yang kerasa itu daging ya, bukan tulang. Jadi full otot, keker ya. Saya ibaratnya ototnya tebel-tebel gitu. Tulangan sedang tapi kokoh, sedang sampai halus ya, tapi kokoh. Udah sih kalau saya pribadi nggak muluk-muluk lah. Mungkin untuk aturagan mungkin saya jabarkan di video-video yang lain, karena bisa jadi panjang banget gitu ya nantinya. Yang kaki saya udah bahas kan ya, yang kabar apa lagi ya, mata udah bahas gitu ya.
dan lainnya lah. Nanti teman-teman nonton aja di video selanjutnya gitu. Mungkin bisa juga ditonton video ini ya. Ini beberapa karakteristik atau katuragan dasar buat burung-burung balap, kolong, meja, dan tomprang. Nih tonton aja. Ya itu ya, kedua pegangan. Yang ketiga itu kinerja di lapang. Nah untuk burung betina, karena kita tidak tahu kinerja di lapangnya kayak gimana ya, jadi kita harus ngeliatin saudara-saudaranya. Ibaratnya mungkin progenites lah ya. Jadi progenites saudara-saudaranya kayak gimana. Misalkan anakan, kalau saya pribadi nih contoh ya, ambil anakan pilar mas. Kenapa? Karena anakan pilar mas rata-rata di lapang itu jalan semua gitu ya. Jadi progenitesnya bagus. Jadi kemungkinan kalau ambil anak-anaknya atau ambil adik-adiknya itu bisa jadi itu merupakan genetik yang stabil gitu ya. Jadi punya karakter yang stabil gitu teman-teman. Ya yang ketiga itu kita lihat saudara-saudaranya atau kinerja di lapangan ya. Ini karena betina jadi kita nggak bisa mainin, jadi kita liatin saudara-saudaranya, bapaknya. Yang keempat ya, ini mungkin masuknya ke ranah katuragan, cuman saya mau bahas terpisah biar agak fokus bahasanya. Jadi pilih mata-mata yang termasuk kategori ke mata breeder atau mata ternak. Jadi gini teman-teman, untuk burung merpati itu ada beberapa tipe mata ya. Ada mata ternak, ada mata player, ada mata ternak dan player ya, mata keduanya gitu ya. Nah untuk mata breeder atau mata untuk burung di ternak itu pilih yang hitam-hitamnya atau hitam-hitam marking melebarnya itu agak yang ke atas gitu. Gimana bang, nggak ngerti ya? Jadi gini nih, ntar saya jelasin. Jadi ini mata burung ya, ini mata burung. Nah lihat kan di burung kan dari paruh itu kita tarik garis motong ke mata, garis horizontal ya, cos. Jadi garis lurus motong ke mata kayak gini nih, motong. Nah mata kan jadi bagi dua kan, ke belah dua. Nah di burung itu kan ada yang namanya marking atau tanda mata ya. Nah tanda mata itu biasanya di pupil, habis pupil kan biasanya ada hitam-hitam tuh. Nah ini tengah ada pupil. Nah yang pupil itu ada hitam-hitam lagi tuh yang ke bawah, yang di bawah pupil. Nah itu namanya marking ya. Nah jadi kalau misalkan burung ternak cari markingnya itu yang banyakkan ke atas gitu. Wah teori dari mana bang? Ini teori apa? Baru dengar ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru dengar, ini merupakan teori dari apa namanya, siapa ya namanya, lupa saya, Bishop ya. Jadi dari teori Bishop lalu dijelaskan oleh Fleming. Nah itu mereka berdua itu salah satu pemain merpati pos dan peneliti merpati pos. Mereka itu udah meneliti sekitar 50.000 burung gitu ya, 50.000 burung ya. Jadi matanya itu dilihatin satu-satu, jadi burung ini cenderung kemana. Nah dipraktekin, dites gitu ya. Akhirnya dibuat kesimpulan, jadi yang melebarnya cenderung ke atas itu burung-burung untuk diternak, dan melebarnya cenderung ke bawah itu untuk burung-burung untuk player gitu ya. Ada juga yang bisa keduanya, ada bisa juga yang enggak bagus untuk keduanya gitu. Tapi ini enggak mutlak, cuman kalau misalkan dipakai, cuman kalau misalkan teman-teman bingung antara milih dua burung atau beberapa burung ya, semuanya sama gitu, dari pegangan, dari terah bagus semua. Ya tinggal dipilih matanya, cari yang paling bagus gitu aja ya. Jadi kalau mata breeder itu nurunin ke anaknya itu jauh lebih bagus ya dibandingkan mata yang lainnya gitu teman-teman. Ya mungkin ini hanya sempalan atau sedikitnya ya dari teori Eysenck ya, jadi tanda-tanda mata gitu. Nah itu nanti mungkin kalau saya ada waktu nanti bahas lebih panjang lagi. Apalagi ya teman-teman. Oh ya yang kelima, cari burung yang masih produktif. Masih produktif itu gimana bang? Jadi burung masih lancar bertelur, umurnya itu masih di bawah 5 tahun ya. Jadi kalau bisa itu cari yang umur 3 tahun, 2 tahun. Itu jika teman-teman pengen ternaknya agak lama ya. Kecuali kalau teman-teman nyari burung yang ibaratnya cari darah-darah lama atau cari burung-burung legend yang darah-darah lama. Nah biasanya udah agak tua gitu. Nah itu bisa untuk diambil darahnya doang. Tapi nggak bisa dipakai untuk ternak jangka panjang gitu ya. Karena mereka kalau udah tua itu biasanya punya ya udah nggak subur lagi ya itunya, apa telurnya udah nggak nelor lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi itu beberapa faktor tadi yang bisa teman-teman pakai untuk indikator untuk memilih betina ternak ya.
Ya, barangkali ada salah-salah kata atau ada tambahan dari teman-teman yang lain, bisa komen ya di bawah. Nanti saya kasih note di deskripsi. Oke. Ya, teman-teman gitu aja. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.